Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhidhu hadzal qur'ana mahjura. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita kali ini bisa ketemu lagi ya, meneruskan cerita tafsir tematik kita terkait tema besar yaitu sihir milenial yang naskah bukunya sudah saya tulis ya. Dan topik yang terkait dengan itu akan kita teruskan ya. Kali ini topik yang terkait dengan tema besar itu adalah ayat untuk mengusir jin. Ya, ini atau kita bisa kasih topik yang lain yang seirama atau searah dengan itu adalah penyalahgunaan ayat, ya, atau penyelewengan fungsi ayat, atau ayat-ayat Al-Quran yang tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya, ya. Nah, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita, rekan-rekan sekalian. Suatu hari ada seorang remaja putri yang kebetulan remaja ini itu bisa mengaji. Dalam artian bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran, bisa melakukan ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu yang sudah tidak asing bagi kita adalah ilmu tajwid. Ya, seperti idhar, iklab, idgham bi gunnah, ikhfa, idgham bila gunnah, mad lazim, mad jaiz, munfasil, dan lain seterusnya dan lain sebagainya adalah ilmu tajwid itu adalah ilmu untuk membaca atau melakukan ya, melantunkan Al-Qur'an itu supaya menjadi indah ya, supaya menjadi enak didengarkan itu. Dan juga kalau orang bisa mengerti artinya, ya supaya betul artinya. Ya, nah rekan-rekan sekalian, jadi remaja putri yang bisa mengaji ini, ya kebetulan dia kena punya gangguan jiwa atau punya penyakit DTD yang sudah kita singgung sebelumnya, dissociative trance disorder, ya gangguan jiwa, penyakit jiwa yang itu yang umum di masyarakat yang disebut dengan kesurupan. Ya, kalau medis menyebut itu adalah sebuah penyakit jiwa, kalau masyarakat awam biasanya menyebut itu kesurupan. Dikasih keyakinan itu kemasukan setan atau iblis atau jin jahat gitu ya. Nah, sejatinya memang menurut medis sekali lagi itu adalah sebuah penyakit jiwa, penyakit kejiwaan. Dissociative trance disorder. Jadi dia tidak sadar atau penggantian kepribadian dengan pribadi yang lain ya, itu yang disebut dengan DTD. Terjadi konflik sinaps atau konflik sirkuit di otaknya, terutama di bagian sistem limbik atau ya sistem limbik gitu ya, di mana di situ sistem limbik membajak hipokampus, amigdala yang itu adalah otak emosional atau memori emosional membajak memori atau otak rasional hipokampus itu. Sehingga rasionalitasnya, logikanya menjadi dol, menjadi blong. Tidak ada rem sehingga dia tidak sadar pada diri sendirinya, tidak bisa kontrol diri, tidak bisa sadar pada diri lingkungan sekitarnya. Ya, itulah DTD istilah medisnya, dissociative trance disorder itu. Nah, tentu saja itu penyebabnya adalah memang
gangguan atau apa namanya tekanan mental atau tekanan stres itu bahasa Inggris ya. Jadi tekanan mental, tekanan sosial ya. Itulah masalah intinya itu. Jadi tekanan mental, tekanan sosial yang dipendam bertahun-tahun sehingga mengendap di alam bawah sadarnya. Nah, suatu ketika remaja putri tadi itu ya apa namanya trans atau kesurupan ya dalam tanda kutip menurut versi awamnya. Jadi dia mengigau layaknya di entertainment hiburan-hiburan itu ya. Dia itu apa namanya mengigau jadi sambil memejamkan mata atau sambil tidak sadar gitu, tetapi sambil bisa berkomunikasi kalau dia diajak berkomunikasi. Persis layaknya orang yang dihipnotis itu. Ya. Nah, kemudian ada seseorang yang berusaha untuk menyadarkan remaja putri tadi. Jadi remaja putri yang kesurupan tadi itu ya, yang sedang DTD tadi, mau disadarkan dengan keyakinan ala dia bahwasanya diyakini itu kemasukan jin jahat. Nah, supaya jin jahatnya itu keluar sehingga orang itu menjadi sadar ya. Memang tujuannya ingin menyadarkan remaja putri tadi supaya jinnya keluar katanya, lantas dibacakanlah ayat kursi. Ya, dia mengutip ayat kursi, dia bacakan dengan tujuan mengeluarkan jin jahatnya itu. Maka dibacalah oleh orang yang mau menyadarkan tadi. Ya, ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati dan seterusnya. Sampai wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim itu. Ternyata apa rekan-rekan sekalian? Apa yang terjadi ketika dibacakan ayat kursi tadi? Ternyata dikoreksi oleh remaja yang kesurupan tadi, sekaligus disalahkan, sekaligus dimaki. Ya, kurang lebih remaja putri itu mengatakan seperti ini, pakai idgham biguna, geblek seperti itu ya. Jadi disalahkan, dikoreksi bacaannya orang yang mau menyadarkan itu. Nah, jadi ini lucu rekan-rekan sekalian ya. Ada orang kesurupan yang itu diyakini kemasukan jin, mau dikeluarkan jin itu dengan mengutip ayat seperti keyakinan pada umumnya yang terjadi di masyarakat ya. Bahwasanya ayat itu bisa ayat kursi terutama itu bisa mengusir jin, katanya bisa untuk mengusir hantu, bisa untuk mengusir pocongan, kuntilanak ya. Dracula, vampir dan lain seterusnya dan lain sebagainya itu. Katanya ayat kursi itu bisa untuk mengusir jin atau iblis atau setan atau hantu atau genderuwo, pocongan, ya kuntilanak dan lain seterusnya itu. Itu entertainment yang biasa di TV-TV itu, di masyarakat itu, kemudian mau dipraktekkan di kehidupan nyata ini, kehidupan real ini. Tentu saja yang nggak bisa rekan-rekan sekalian. Ya, ini telah terjadi penyalahgunaan ayat, menyalahgunakan fungsi ayat yang tidak atau menempatkan ayat itu tidak pada tempatnya. Ya, tidak menggunakan ayat Al-Qur'an itu sebagaimana fungsinya yang diperintahkan disuruhkan oleh Allah itu. Ya. Ya, sebagaimana Quran yang sudah saya kutip di depan tadi, yang sudah saya baca tadi ya. Itu Rasulullah ya, para Rasulullah itu mengadu kepada Allah, prihatin kepada masyarakatnya, kemudian mengadu kepada Allah. Ya, wa qala Rasul, ya Rabbi wahai Tuhanku, inna qaumi sesungguhnya kaumku, sesungguhnya masyarakatku, ittakhidhu al-Qur'ana hadzal Qur'ana mahjura. Mereka memperlakukan Quran ini tidak sebagaimana mestinya, atau mereka mencuekin Quran ini. Ya wahai Tuhanku, sesungguhnya masyarakatku ini menyalahgunakan Quran ini. Sesungguhnya kaumku ini mengolok-olok Quran ini. Sesungguhnya kaumku, masyarakatku ini mencuekin, tidak menghiraukan Al-Quran ini. Ya, itu namanya salah fungsi, salah guna, salah penerapan ayat Al-Quran itu. Ya, kalau kita melihat seluruh ayat Al-Quran itu tidak ada yang mengatakan atau menyebutkan ayat-ayat Quran, semuanya ayat Al-Quran itu. Tidak ada yang menyebutkan bahwasanya ayat itu bisa untuk mengusir jin, entah jin apapun ya.
ya, atau mengusir kuntilanak, hantu, pocongan, tuyul ya, atau Dracula, vampir dan lain seterusnya yang itu fiktif, semuanya fiktif belaka, tontonan belaka, ya. Kok dicantol-cantolkan dengan Quran itu saya nggak ngerti itu bagaimana ceritanya ya. Ini jelas salah fungsi ya. Ya, penyelewengan fungsi Al-Qur'an. Bukan untuk itu Al-Qur'an itu. Ya, bukan dibaca, dirapal, tidak tahu artinya kemudian untuk mengusir jin, untuk mengusir tuyul. Itu bukan itu Quran itu. Penyelewengan fungsi Al-Qur'an ya. Ini sudah terjadi di masyarakat itu bisa gitu. Lebih jauh lagi misalkan ada tilangan polisi ya. Lah supaya polisinya itu lupa kemudian bisa lolos dari razia itu, kemudian disuruhlah untuk membaca ayat kursi. Masya Allah ini. Ya, untuk mendolimi polisi itu. Nah, itu kalau polisinya tahu bisa digampar itu, ya. Atau lagi misalkan mau ujian nih supaya nyonteknya berhasil, ya, supaya nyonteknya itu berhasil, supaya gurunya tidak tahu, gurunya dibacai ayat kursi supaya gurunya lupa, supaya gurunya tertidur katanya. Mau mendolimi gurunya. Ini kan kurang ajar ini rekan-rekan sekalian ya. Mau mendolimi gurunya itu, mau berbuat kecurangan supaya lolos, supaya berhasil kecurangan itu mau dibacakan ayat kursi gurunya. Ini tentu sudah salah kaprah ini. Sudah salah gitu. Lebih jauh lagi rekan-rekan sekalian, ayat Quran itu mau digunakan untuk makanan orang mati. Jadi ayat Quran dibaca, pahalanya katanya dapat pahala. Lah pahala itu dikirimkan untuk makanan orang mati. Ini nggak ada dalam Al-Quran itu. Tidak ada seluruh ayat Al-Quran itu, tidak ada yang untuk orang mati itu, tidak ada. Seluruh ayat Al-Quran itu semuanya komplit, 30 juz, itu untuk orang yang hidup. Ya, untuk orang yang hidup. Orang mati nggak bisa itu dikasih makan Quran, nggak bisa. Nggak ada ceritanya Quran menyebut, oh ada perintah Quran itu untuk makan orang mati, nggak bisa itu. Ya. Di surat Yasin sendiri, surat 36, ayat 70. Liyundhiro qaumam man kana hayyan. Liyundhiro man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Liyundhiro man kana hayyan. Itu jelas. Quran itu supaya engkau Muhammad, supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada man, kepada orang kana hayyan yang hidup. Ya, baik terserah mau hidup hatinya, mau hidup orangnya. Ya jelas kalau hidup hatinya ya pasti hidup orangnya gitu ya. Ya. Nah, tentu saja kalau misalkan untuk berdoa, untuk mendoakan ya, mendoakan almarhum almarhumah, mendoakan orang yang telah meninggal yang orang kita kasihi, mendoakan dengan membaca Al-Qur'an, nah itu boleh, diperbolehkan membaca apapun. Ya, surat Al-Fatihah, surat Yasin, Al-Mulk, Waqiah misalkan. Semua 30 juz. Mendoakan dengan Al-Qur'an itu boleh. Tapi bukan makanan orang mati, bukan. Ya. Atau pahalanya dikasihkan makanan orang mati, dikirim-kirimkan orang mati, nggak ada. Mendoakan itu boleh. Ya. Jadi itu menurut saya adalah penyalahgunaan, penyelewengan fungsi Al-Qur'an. Ya. Bukan untuk itu semuanya yang tadi saya ceritakan di depan itu Al-Qur'an itu. Ya. Al-Qur'an itu misalkan kalau kita kutip Al-Qur'an itu ya, misalkan di surat 54 ayat 17, ayat-ayatnya teman-teman bisa dibuka ya. Di surat 54 ayat 17, kemudian di surat 17 ayat 82 ya. Kemudian di surat 38 ayat 29 ya. Itu jelas sekali di situ digambarkan Al-Qur'an itu. Ya. Di surat 54 ayat 17, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk peringatan, untuk pelajaran, dimudahkan oleh Allah itu. Walaqad yassarnal qur'an. Jadi kalau kita terjemahkan itu sampai menggunakan lam taukid. Jadi lam kosam dan qad yang artinya adalah sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran. Ingat ya, untuk pelajaran. Jadi memang untuk dipelajari, dipahami, ya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga Quran itu menjadi berkat, menjadi rahmat, penuh manfaat. Orang menjadi sehat, fisiknya psikisnya itu, jiwanya itu menjadi sehat
dengan memikir-mikirkan Al-Quran, dengan memahami Al-Quran, kemudian dituruti, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan nyata, baru dapat manfaatnya. Ya, di surat 17, surat Al-Isra ya, di ayat 82-nya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami telah turunkan sebagian dari Al-Quran itu, ma huwa syifaa'un, dia bisa menjadi syifa, menjadi obat gitu loh. Di ayat yang lain, syifaa'un lima fis sudur, menjadi obat psikis, obat kejiwaan. Ya, setelah difahami tentu saja, setelah difikir-fikirkan, setelah direnung maknanya, paham, kemudian dipraktekkan di kehidupan nyata, dia menjadi rahmatun lil mu'minin. Dan rahmatun lil mu'minin menjadi rahmat. Rahmat itu yang mengundang kemanfaatan dan keberkatan-keberkatan itu. Jadi orang bisa mendapatkan manfaat dan kebaikan-kebaikan. Ya, di surat Shad, surat 38 ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Masya Allah, indah sekali ayat ini. Ini fungsi Al-Quran. Kitabun, sebuah kitab. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Liyadabbaru ayatihi, supaya kamu memikir-mikirkan ayat-ayatnya. Supaya kamu merenung-renungkan ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang yang punya akal sehat itu bisa ingat, bisa mengambil pelajaran. Itulah fungsi utama dari Al-Quran. Jadi sudah jangan sampai terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan lagi dari fungsi Al-Quran itu, yang memang diturunkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran, sehingga bisa menjadi obat, bisa menjadi berkat, mubarakun kata Al-Quran tadi, dan juga menjadi rahmat, mendatangkan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan ya bagi kita umat mukminin, umat Nabi Muhammad ini. Itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin.